Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan membandingkan perjalanan dari Bandung ke Surabaya dengan opsi mahal dan murah. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk klik like dan subscribe terlebih dahulu ya. Pertama, dimulai dari yang murah dulu, yaitu perjalanan dari Bandung ke Surabaya dengan biaya kurang dari Rp100.000 menggunakan kereta api Kahuripan dan dilanjutkan dengan kereta api Doho. Perjalanan diawali dari stasiun Kiara Condong menuju stasiun Kertosono yang akan memakan waktu sekitar 12 jam perjalanan dengan biaya tiketnya sebesar Rp84.000. Kereta api ekonomi biasanya akan kalah bersilang apabila lawan bertemunya itu adalah kereta-kereta dengan kelas bisnis dan eksekutif. Jumlah pemberhentian kereta api ekonomi juga cenderung lebih banyak apabila dibandingkan dengan kereta api eksekutif. Kalau di kota Jogja, kereta api ekonomi ini kebanyakan berhenti di stasiun Lempuyangan. Kalau kereta yang berhenti di stasiun Tugu Yogyakarta, biasanya kereta-kereta dengan kelas premium, bisnis, eksekutif, ya pokoknya kereta-kereta dengan harga tiket yang lebih mahal. Bisa dibilang, kota Yogyakarta adalah salah satu tujuan utama para penumpang kereta api. Biasanya, banyak sekali penumpang yang turun dan juga penumpang yang naik di kota ini. Setelah itu, biasanya kereta api ekonomi juga berhenti di stasiun Klaten. Kalau di kota Solo, biasanya kereta-kereta ekonomi berhenti di stasiun Purwosari. Kalau di stasiun Madiun, kereta ekonomi ataupun kereta eksekutif pasti berhenti di sini karena biasanya di Madiun juga ada pergantian kru untuk kereta api seperti masinis dan kondektur. Setelah berhenti dari stasiun Madiun, kereta-kereta ekonomi juga biasanya berhenti di stasiun Caruban dan stasiun Nganjuk. Setelah menempuh waktu kurang lebih sekitar 12 jam, alhamdulillah saya sudah tiba di stasiun Kertosono. Dan dari sini nanti saya akan melanjutkan perjalanan menggunakan kereta ke Surabaya. Kertosono kan tuh. Oh iya kayak Kertosono Surabayanya. Pada saat itu saya menunggu waktu sekitar 2 jam untuk melanjutkan perjalanan menggunakan kereta api Doho ke Surabaya. Tiket untuk kereta Doho ini hanya Rp12.000 saja dan menempuh waktu perjalanan sekitar 2 jam 30 menit dari Kertosono menuju ke Surabaya. Iya benar, aha. Kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, jangan sampai tertinggal ataupun tertukar di dalam kereta. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 17 jam, alhamdulillah saya sudah tiba di kota tujuan yaitu kota Surabaya, tepatnya di stasiun Surabaya Gubeng.
Nah, untuk fasilitas kereta apinya sendiri, yaitu ada kursi yang berhadap-hadapan kurang lebih seperti ini ya. Lalu ada juga rak bagasi dan 2 buah steker yang digunakan secara bergantian. Lalu ada juga toilet. Nah, toiletnya ini seperti inilah ya, dan digunakan bukan untuk mandi, hanya untuk buang air kecil dan buang air besar saja. Oke lah, sekarang kita berpindah ke kereta yang mahal. Perjalanan dari Surabaya menuju Bandung dengan harga tiket 400 ribuan. Bahkan di masa tertentu, harganya bisa lebih dari setengah juta rupiah menggunakan kereta api Argo Wilis. Di perjalanan ini, waktu itu saya mendapatkan tiket seharga Rp420.000. Tarifnya ini bervariatif ya, tergantung kapan kita memesan tiketnya. Jadi semua penumpang dari Surabaya ke Bandung belum tentu semuanya mendapatkan harga tiket yang sama. Perjalanan dimulai dari stasiun Surabaya Gubeng, diberangkatkan pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat dan memakan waktu sekitar 12 jam 34 menit. Diperkirakan nanti akan tiba di stasiun Bandung pada pukul 19:34 menit. Nah, lihat, baru aja berangkat, keretanya udah ngebut banget. Kereta api eksekutif, terutama kereta api Argo, hanya berhenti di stasiun-stasiun yang berlokasi di kota-kota besar saja, seperti Jombang, Madiun, Solo, dan Jogja. Stasiun Magetan. Kereta ini tidak berhenti di stasiun yang berlokasi pada kota-kota kecil seperti Ngawi, Klaten, Wates, dan lain sebagainya. Keretanya bablas terus. Bagi Anda yang telah mengakhiri perjalanan di stasiun Solo Balapan, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Di kota Solo, kereta api Argo Wilis berhentinya di stasiun Solo Balapan. Berbeda dengan kereta api Kahuripan tadi yang berhentinya di stasiun Purwosari. Di stasiun Klaten, kereta api Argo Wilis melintas langsung dan melaju sangat kencang, sekitar 100 km per jam. Di kota Jogja, kereta-kereta eksekutif atau kereta mahal lainnya berhenti di stasiun Yogyakarta atau stasiun Tugu. Beda dengan ekonomi tadi yang berhentinya di Lempuyangan. Nasi ayam crispy dan menu lainnya yang tersedia. Kalau kereta api ekonomi itu batas kecepatannya hanya 90 km per jam saja, namun untuk kereta api eksekutif ini melaju lebih dari 90 km per jam, bahkan bisa sampai dengan 105 km per jam di GPK yang sekarang. Oh iya teman-teman, ini adalah perjalanan saya pada masa GPK sebelumnya. Untuk GPK baru yang diberlakukan 10 Februari 2021 lalu, perjalanan kereta api Argo Wilis itu hampir lebih cepat 2 jam. Diberangkatkan dari Surabaya pukul 7 dan tiba di Bandung pukul 17:43 menit. Yang artinya dari Surabaya ke Bandung
hanya memakan waktu 10 jam 43 menit saja dari yang sebelumnya 12 jam 34 menit. Di Cilacap, kereta api eksekutif biasanya hanya berhenti di stasiun Kroya saja. Namun untuk kereta yang ekonomi, selain di Kroya, berhenti juga di stasiun Maus. Masih terus maju merapat semboyan 10G. Bertemu dengan sesama kereta api Argo Wilis di stasiun Kroya. Jalur 1 Cikit, terima kasih. Untuk di Banjar, kereta apapun wajib berhenti di sini. Karena di Banjar ada pergantian kru, yaitu pergantian masinis. Perjalanan kereta api eksekutif lebih diprioritaskan dari kereta ekonomi. Jadi biasanya kereta api eksekutif itu akan menang dalam persilangan. Di stasiun Cipeundeuy, entah kereta ekonomi ataupun kereta api eksekutif wajib berhenti untuk pengecekan rem dan rangkaian. Kalau kereta api eksekutif kalah silangnya ya dengan kereta api eksekutif lainnya. Dengan membayarkan tiket lebih mahal 4 kali lipat, dari interiornya saja sudah sangat terlihat jauh perbedaannya. Banyak fasilitas-fasilitas yang memang tidak ada di kereta api ekonomi yang ada di kereta api eksekutif ini. Untuk lengkapnya, teman-teman bisa baca saja apa yang sudah saya tuliskan. Dan lihat juga lah, pokoknya sangat jauh sekali perbedaannya. Di kereta api eksekutif juga ada kereta makan yang lumayan nyaman. Di kereta ekonomi ada sih kereta makan, namun biasa-biasa aja. Baiklah teman-teman, itu saja untuk video saya hari ini. Semoga video ini menghibur dan bisa menjadi referensi perjalanan Anda dengan budget yang dimiliki. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Bye!